Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Manajemen Ekstensi kelas H, lebih tepatnya kelompok 6, akan menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah Bisnis Internasional terkait materi kekuatan ekonomi dan sosioekonomi pada bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Yeni Kurnia Gusti, SE MMI. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Widya Sri Ramadanti, Yoga Kurniawan Tanjung, Saryani, Ruli Krisnawan, Rizky Rahman Hidayat, serta Verliana Setianingrum. Lalu, apa yang akan kita bahas dalam bab ini? Yang pertama, kita akan membahas tujuan dilakukan analisis ekonomi. Yang kedua, dimensi ekonomi. GDP, distribusi pendapatan, konsumsi individu, biaya buruh per unit. Kemudian yang ketiga, dimensi sosioekonomi, total populasi, kepadatan penduduk, pemilikan barang konsumsi, distribusi umur, dan juga kecenderungan industri. Baiklah, untuk yang pertama, kami akan membahas analisis ekonomi suatu negara. Tujuannya untuk menilai wujud secara menyeluruh dari perekonomian, mengakses masa depan dan dampak perubahan ekonomi atas perusahaan. Tujuan analisa ekonomi. Pertama, merencanakan dan pengendalian kebijakan serta mengikuti perkembangan ekonomi terkini. Kedua, mencari peluang pasar. Ketiga, melihat daya beli dari tiap golongan. Keempat, menelaah GNP serta presentase pengeluaran. Kelima, menentukan pendapat rumah tangga untuk segmen golongan tertentu. Keenam, mengestimasi pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, memperhatikan pasar regional yang akan memberikan dampak pada bisnis. Pada topik ini dapat diilustrasikan bagaimana perubahan dalam satu faktor ekonomi saja dapat mempengaruhi semua fungsi utama dari perusahaan. Suatu prediksi mengenai adanya kenaikan dalam lapangan pekerjaan akan menyebabkan sebagian besar manajer pemasaran merevisi prediksi penjualan mereka ke atas, yang pada gilirannya mengharuskan para manajer produksi untuk memperbanyak produksi. Hal itu mungkin dicapai dengan menambah shift kerja, tetapi apabila pabrik tersebut telah beroperasi selama 24 jam sehari, maka diperlukan mesin-mesin baru. Kedua situasi tersebut akan memerlukan tambahan pekerja dan bahan baku, yang kemudian akan menghasilkan tambahan beban kerja bagi para manajer personalia dan pembelian. Seandainya pasar bahan baku maupun pasar tenaga kerja ketat, maka perusahaan mungkin harus membayar lebih tinggi dari harga dan tingkat upah yang normal. Manajer keuangan kemudian harus melakukan negosiasi dengan bank guna memperoleh pinjaman yang akan memungkinkan perusahaan untuk menangani aliran kas keluar yang lebih besar sampai tambahan pendapatan diterima dari penjualan yang meningkat. Lihatlah bahwa semua ini terjadi karena perubahan dalam satu faktor saja. Sebenarnya tentu saja banyak faktor ekonomi yang terlibat. Dalam hubungan-hubungannya adalah kompleks. Objek dari analisis ekonomi adalah untuk mengisolasikan dan menilai dampak dari faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi operasi perusahaan. Kemudian kami akan membahas perihal dimensi ekonomi. Yang pertama, GDP atau biasa disebut dengan Gross Domestic Product. Nilai total seluruh barang dan jasa yang diproduksi secara domestik tidak termasuk pendapatan bersih dari luar negeri. Gross National Income untuk melihat daya beli. Semakin tinggi Gross National Income, semakin maju negara tersebut. Namun perlu diperhatikan pula rata atau tidaknya distribusi pendapatan tersebut. Pengusaha biasanya lebih suka yang GDP-nya rendah dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Kedua, distribusi pendapatan. Ukuran bagaimana pendapatan suatu bangsa terbagi di antara rakyatnya. Biasanya distribusi pendapatan lebih merata di negara maju. Perbandingan dari waktu ke waktu, redistribusi pendapatan berjalan lambat. Ketidakadilan pemerataan. Pendapatan banyak terjadi di awal pertumbuhan, namun akan terjadi kecenderungan sebaliknya pada tahap kemudian. 3. Perorangan. Bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan. Disposable. Pendapatan dikurangi pajak. Dan discretionary. Jumlah penghasilan tersisa setelah membayar pajak dan membeli kebutuhan pokok.
Jumlah discretionary income tersebut adalah uang yang dikeluarkan untuk produk perusahaan. Selain itu, PPP juga dipakai untuk memahami bagaimana sebenarnya daya beli suatu negara. Misalnya, makanan, pakaian, serta pengeluaran untuk transportasi dan komunikasi. Barang konsumen tahan lama, perawatan kesehatan dan konsumsi lainnya di negara maju versus berkembang. UN Statistical Yearbook and World Development Indicator, pada stage tertentu negara berkembang, presentase pengeluaran makanan dan pakaian lebih besar dari pengeluaran di negara maju. 4. Biaya buruh per unit. Total biaya tenaga kerja langsung dibagi dengan unit yang diproduksi. Bila unit labor cost lebih rendah dari yang sudah ada, akan menarik karena negara tersebut merupakan prospek investasi bagi perusahaan yang ingin biaya produksi rendah dan mungkin menjadi sumber persaingan baru di pasar dunia apabila telah ada perusahaan lain dengan lokasi sama. Alasan perubahan relatif tingkat upah tenaga kerja. Pertama, kompensasi, kedua, produktivitas, dan yang terakhir, perubahan kurs. Selanjutnya, kami akan menyampaikan materi tentang dimensi sosioekonomi. Yang pertama, ada populasi total, melingkupi kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk per kilometer persegi. Selanjutnya, presentasi daratan, jumlah penduduk, yaitu untuk melihat penduduk dengan mata pencaharian tertentu. Selanjutnya, distribusi populasi, distribusi penduduk dari desa ke kota-kota, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, pemilikan pribadi atas barang, konsumsi bahan dasar, misal energi untuk kepemilikan memakai listrik, dan bukan barang primer seperti pemilikan telepon, komputer, mobil, dan juga handphone. Yang ketiga, distribusi umur untuk melihat segmen pasar. Misal, di negara maju, penduduk usia tua meningkat, sedangkan di negara berkembang, bayi dan anak-anaknya banyak. Yang keempat, tingkat harapan hidup. Yang kelima, tingkat melek huruf atau buta huruf. Yang keenam, kecenderungan ukuran dan pertumbuhan industri. Yang ketujuh, tingkat emisi karbon dioksida. Yang kedelapan, lain-lain, yaitu kenaikan jumlah pekerja wanita. Berarti pendapatan meningkat, bauran promosi perlu diubah, jumlah perceraian dan etnis tertentu. Dimensi sosioekonomi lainnya. 1. Menurunnya tingkat kelahiran. Karena pemerintah menyediakan program KB, wanita melanjutkan pendidikan dan menikah lebih lambat. Yang kedua, tingkat urbanisasi yang lebih besar memungkinkan wanita menjadi pekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri, yang akhirnya berpengaruh pada penundaan perkawinan. Rencana-rencana ekonomi nasional. 1. Rencana ekonomi nasional adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara untuk mencapainya, biasanya untuk jangka waktu 5 tahun. Yang kedua, rencana indikatif adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Kesimpulannya, ketika perusahaan memasuki pasar luar negeri, maka analisis ekonomi menjadi lebih rumit. Data sosioekonomi memberikan informasi mengenai jumlah penduduk, sedangkan dimensi ekonomi menceritakan apakah penduduk tersebut memiliki daya beli. Dimensi ekonomi yang seperti halnya pendapatan nasional bruto, distribusi pendapatan, pengeluaran konsumsi individu, dan biaya tenaga kerja per unit. Sedangkan yang lengkap mengenai potensi pasar juga harus mencakupi informasi rinci mengenai atribut-atribut fisik populasi sebagaimana diukur dengan dimensi sosioekonomi. Sumber data ekonomi lain yang terbukti dapat bermanfaat bagi perusahaan, terutama untuk agen pemasarannya,
adalah rencana-rencana ekonomi nasional yang dipersiapkan oleh pemerintah, yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan untuk mencapainya, yang di dalamnya menyangkut dimensi industri. Sekian pembahasan mengenai kekuatan ekonomi dan sosioekonomi pada bisnis internasional dari kami, kelompok 6. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun materi terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat memberi manfaat bagi yang lain. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan ke komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.